Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa qur rabbi zidni ilma wa qala aidan wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa bishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala bi ni'amihi katsira fi hadhihi dunya. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala who give us the best of the dignity for us in this dunya, for learning and always study and always elevating our knowledge. Yeah. لنتقي يعني علومنا وعقلنا في فصلنا هذا. سنستمر درسنا. We are going to continue our lesson talking about the noun and pronoun. Kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kelas kata yang pertama yaitu nouns, ya, dan juga memang ada pronoun, ya. Nah, kita akan sudah mulai mengkaitkannya dengan penggunaannya di dalam sebuah sentence, ya, dalam sebuah kalimat, ya, atau sentence, ya. Sehingga ketika kita mengetahui noun itu adalah kata benda, orang, place. Oke, ya, chapter 6 ya, noun and pronouns, ya. Noun and pronoun dia bisa menempati kedudukan sebagai subjek, objek, dan juga objek of preposition, ya. Noun and pronoun dia bisa menempatinya, ya. Nah, kita di sini ada yang masih yang berkaitan dengan pronunciation, ya, of final s dan es. Kemudian ada plural form, ya, bentuk jamak dan juga bentuk mufradnya, ya, subject, verb, and object, ya, subject, verb, and object sebagai susunan dari sebuah sentence. Kemudian object of preposition, ya, ada preposition of time. Kemudian ada word order, ya, word order. Nanti kalau misalkan keburu kita bisa bahas ke other, another versus the other, ya, atau sampai ke yang summary, ya. Okay. Exercise 1, ya, preview grammar terms, ya. Kita sudah mengetahui kemarin kan kelas kata, ya, kelas kata ini sudah kita hapus, budaya Taufik 91, ya. Ini boleh nggak sih dimatiin obat? Apanya? Dimatiin? Nggak bisa. Lampunya? Iya. Ya, Terang lampunya banget mana? soalnya. Enggak, biasanya yang Ikhwan juga sering. Kelasnya Ikhwan nggak gampang kan? Nah, Oke, bisa siapa juga? Cipran Esen. Oke, ya, stay. Apa namanya? Mata kain. Nah, nah, direction this exercise previews grammar term used in this chapter. Identify, ya, italicize word in each sentence as a noun, adjective, preposition, or pronoun. Kita cari nih, ini yang di garis miring ini, yang diberikan tanda miring, dia kelas katanya apa, ya? Dia kelas katanya apa? Oke, Ana akan coba cek, ya, dari nomor 5 ya, mulai ya, dari yang paling belakang, in the corner, ya, the right corner, kemudian susun ke depan. Oke, ya. The first I'm gonna say to you, Eric is wearing a new shirt today. Shirt itu adalah noun, ya, noun. New-nya berarti sebagai ad. Bukan, baru itu apa? Sifat. Adjective, ya, new shirt, ya. Oke, Algeria is in North Africa. In sebagai preposition, nggak bisa berdiri sendiri. Algeria is in, nggak bisa tuh, nggak akan jelas, ya. Kemudian Steve is in Asia. He is traveling. He, ya, pronoun, ya, IUID, he, she, it. Nanti ada yang posesifnya, ada yang objek pronounnya, ada him, them, your, ya, dan yang lain sebagainya. Her, ya. I'm thirsty. I'm thirsty. Thirsty ini adalah kata sifat, artinya adalah haus. Kalau thirst doang artinya adalah dahaga, ya. Nah, kalau thirst doang berarti dia menjadi noun. Kalau ini sifat haus. Begitupun dengan lapar, ya, lapar juga sama, ya. Oke, next from our chief, ketua kelas kita, ya. Kuliah. Ini Ulia Ustaz. Kuliah yang mana?
Dari Ulia. Hilya. 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 Nah, kalau Hilya itu dari Hilya ya. Ada kitab Hilyatul Aulia. Itu kitab tentang, namanya emang Hilyatul Aulia. Hilya itu kitab tentang para ulama-ulama, histori para ulama-ulama yang terkenal ya, dari mulai masa sahabat kami ya, luar biasa kitab itu. Artinya apa Hilya? Perhiasan para pemimpin. Good. We have class in this room every day. Room is now. Okay, room is noun. Okay, room is noun. Jelas ya, ruangan. Berarti dia adalah kata benda. Okay, and then next to you. Selanjutnya, I know my way. Do you understand? ya, I know my way. Gimana? Kurang besar suaranya. I know my way to Joanna's house. Way, jalan. Jalan itu berarti apa? Noun, ya. Jalan itu adalah noun. Kelihatan nggak yang miringnya? Kelihatan Ustaz, Kalau kelihatan. nggak kelihatan, anda tulis dulu nih. Gak apa-apa Ustaz, kelihatan tuh Ustaz. Oke, next to you. Apa? Yang islands Yang mana? Yang mana? 9. Nomor 9. Islands. Oke, Islands kan Bitcoin. pulau. Oh, kata benda. Adjective, oke good. Ya, dan happy, bahagia. Noun, Ya, bahagia kata benda itu berarti. adalah adjective. Oke good, great. Next. I walk to class with Maria. With the preposition. Oke, with Maria. Ya, the happy children squeal. Ya, squeal. Squeal artinya menjerit. Ya, menjerit itu gimana ya? Teriak ya. Kan ada yang scream, ada yang squeal. Nah ini biasanya anak-anak nih menjerit karena ini with joy, saking senengnya kali ya dikasih I have you seen them. apa sesuatu Mereka gitu ya, saking senengnya ya. Bukan histeris, yang histeris ada lain lagi, beda lagi. Kalau menangis karena teriak atau yang mana? Ini, ya menjerit, ya. Anak kecil kan biasanya begitu ya, kayak di luar negeri itu dikasih hadiah sama bapaknya sampai begitu kan, saking senengnya. Ada yang dapat piala berkali-kali, pas disebutkan namanya, padahal pialanya luar biasa aja ya. Kayak Cristiano Ronaldo tuh kemarin di Saudi kan, dia dapat kayak the Ballon d'Or gitu, kayak Oscar gitu ya. Pas diberikan first to Cristiano Ronaldo, yang lain semua berdiri tepuk tangan. Cristiano Ronaldo begini aja gitu, karena udah bosan ya kan. Ya, biasa, udah sering. biasa. Semua berdiri. Mungkin orang Saudi mikir ya, baru pertama nih di Saudi ini kan, Saudi Arabia kan, berdiri semuanya. Sampai yang pada pakai apa? Pakai iqomah itu kan, ya, pakai apa namanya? Iya, berdiri semua pakai surban. Tangan semua. Si R7 ya diam aja begini aja, dia nggak senyum sama sekali karena udah sering. Legend. Ya. Salah, nggak tepat memang ya buat seorang si R7 ya. Oke, ya. Tadi with Maria, ya. I walked to class with Maria. Nggak bisa berdiri sendiri. I walked to class with, nggak bisa tuh. Maria. Marianya ini menjadi object of preposition. Oke, Marianya menjadi object of preposition. Oke, good. I-nya di sini kan pronoun, I-nya sebagai subject. Oke, next to you. Hawaii has 8 principal islands. Oke, Hawaii has 8 principal island. Island? Noun. Noun. Oke, island, noun. Ya, good. Ya, biasanya yang ada di belakang-belakang itu dia sebagai noun. Ya, karena dia pembentuk daripada noun phrase. Ya. Oke, nomor 10.
rice. Hungry. Sama seperti thirsty. Adjective. Hah? Adjective ya. The hungry man stuff ya. The hungry man ya. Stuff ya. Hungry ya. Japan. Ada film namanya Hunger Game. Hunger Game, tahu? Tahu. Nah, kalau hunger berarti jadi apa dia? Jadi noun. Oh, iya, noun. Ya. Orang yang kelaparan. Permainan orang-orang yang kelaparan. Ya. Hunger Game. Ya. Pemainnya yang main X-Men itu ya. Pemainnya dia. Keren sih itu. Mirip-mirip kayak film apa? Divergent, Convergent. Ya, tahu ya. Jadi film apa fiksi apa? Fiksi aja, cuman keren ininya, visualnya. Kalau film film barat jangan meragukan Anda yang karena ini sufi ya. Suka film. Kalau film Korea kalah deh. Nah, Oke, nomor 11, 11. Tokyo is the capital of Japan. Oke, Tokyo is the capital of Japan. Japan? Noun, jelas ya. Jepang, ya. Japan, ya. Ini sudah ya dengan huruf besar ya. Japan, negaranya ya. Next, Athens. Athens is a beautiful city. Oke, beautiful. Beautiful adjective. Adjective. Oke, great. Athens, Athena ibu kota. Yunani. Oke. Next. 13. My history book My history book is under my desk. mana? Oke. Konita nggak sih? Siapa? Antara Siapa? Oh, under tuh preposition. Desk. Oke, under Preposition. nggak bisa berdiri sendiri. Kalau nggak lengkap, kalau nggak ada object of prepositionnya, ya. Ini object of preposition ya. Ini object of preposition. Yes. Ini prepositionnya. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Kecuali kalau yang dia sudah menjadi noun phrase, ya. Misalkan begini. Ada dalam bahasa Inggris, misalkan above, artinya apa above? Di atas. Above di atas, di bawah. Di atas. Hah? Above di atas, di bawah. Di atas, above. Di atas, di sini. Di atas juga. Ini di atas. Ini di atas. Ini nggak ada yang jawab yang sini jawabnya. Ini di atas. Sini. Di atas. Ya di atas, ya above the sky. Di atas langit. Di atas Langit. Kalau ini the sky above. Nah, Langit di atas. bisa kan kali ini? Kalimat ini the sky above. Ini bisa. Kalimat ini bisa dikecualikan, ya. Tulisnya the sky above. Jadi sesuatu yang ada di atas langit. Kalau ini nggak bisa dia nempel sendiri nih. Above nggak bisa tuh, harus jelas object of prepositionnya. Ya. Nah kalau ini the sky above, ya. The sky above, sehingga the sky-nya, ya, apa namanya, dia dibalik ya. Ini lupa susunannya, ini jelas noun, ya. The sky, ini above-nya kalau nggak salah kalau dia menjadi sebuah sifat ya, bukan menjadi sebuah adverb ya. Adjective. Menjadi sebuah adjektif nih. Nah, ini bisa nih, the sky above. Ini ungkapan yang di atas langit gitu ya. Antariksa gitu ya, the sky above. Walaupun memang luar angkasa punya istilah sendiri ya, space ya, space. Oke, next. Do you like classical music? music? Okay. Music. So music is noun. Okay. Music is Noun. noun. Kalau klasikal
Klasikal kelas katanya apa? Adjektif. Kalau klasik, Noun. klasik noun. Klasikal adjektif. Klasik noun. Ada yang punya kamus nggak? Di HP-nya kamusnya ada petunjuknya nggak? Di HP-nya. Coba, Anda punya kamus Longman Dictionary. Longman Dictionary of American Language. Apa coba? Buka Google guys. Klasik itu bisa dua, bisa adjektif dan bisa noun, ya. Kalau klasikal dia otomatis adjektif, ya. Itu agak rumitnya memang dicari di situ. Tapi ada cara-cara untuk memahaminya, ada cara buat memahaminya, ya. Anda punya ada beberapa rumusnya, kayak kita ngafal jama taksir aja gitu, ya. Ada yang wazannya mafa'ilu, fa'alilu, mafatihu, ya kemudian apalagi af'alu, abwabun, itu yang kayak begitu-gitu, itu ada polanya. Walaupun memang dia hanya sekitar 80-90% lah, nggak bisa totally 100%. Ya sisanya memang harus pendengaran ya, by listen ya. Oke, nomor 15. I can't atau I can't. Find my case. My case atau my keys? Keys, ya. Have you seen them? Ya. Have you seen them? Them-nya menjadi pronoun, ya. Ini them-nya kembali kemana? Kembali ke keys. Kenapa pakai them? Karena keys-nya banyak. Keys, ya. Karena banyak ya. Kalau punya bahasa Inggrisnya apa? Monkey ya, MONKEY ya, monkey ya. Sulit untuk dianalisa kalau di bahasa Inggris. Mon artinya apa, key artinya apa, kok bisa jadi monkey itu monyet gitu kan? Jadi dia nggak di luar konteks dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau bahasa Arab itu ada istiqoq, ilmu mustaq. Ya, ilmu mustaq itu contohnya misalkan mudarrisun dari kata darosa yadrusu, kemudian ditambahi darosa yudarrisu mudarrisun. Karena kalau darosa yadrusu kan belajar, kalau darosa yudarrisu mengajarkan. Ya, seperti madrasatun dari kata darosa ada pengembaliannya. Ada lawan daripada mustaq itu jamid. Jamid itu ustadun, nggak ada astada yustidu, nggak ada kan? Ya itu seperti itu ya. Asadun, nggak asada yasidu, nggak ada. Udah asadun aja, itu yang jamid ya. Nah bahasa Arab dikuatkan dengan yang mustaq ya. Dalam setiap banyak literatur bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab di dalam Al-Quran itu pasti ada mustaqnya, istiqoq. Tapi istiqoq ini adalah salah satu ilmu yang cukup tinggi ya dalam dunia bahasa ya. Ada rasa kalau yang ini kita baca sekilas saja ya. Ini berkaitan dengan pronunciation. Ada yang dibacanya itu seperti S, seperti Z, dan berbunyi S. Ya, ini. Seperti misalkan ini ikutin Ana ya. Ya. Seats, maps, legs, seats. Bunyinya Z ya. Stars, holes, loaves, dishes, mages, classes, sizes, pages, judges. Bunyinya S. Kalau ini S biasa kayak buzz. Ini buzz ya. Nah, sekarang kita coba yang ini ya. Sekarang kita coba yang ini. Ada minta kepada pada yang setelah tadi. Sampai mana kita sampai mana? Andin. Sekarang ini Andin. Ini apa? Ini ada teorinya, tapi praktek satu-satu nggak masalah ya. Ya.
Jangan merasa minta dan merasa satu pergi praktek terus, enggak. Jadi memang pengucapan itu harus kita praktekin ya. Sebenarnya anak membahas teori juga bisa gitu ya. Cuma anak nggak yakin dengan kemampuan untuk mendalaminya gitu ya. Misalkan nih kita membahas sebuah teks ya, kemudian teksnya berkaitan dengan apa academic writing, mungkin itu nanti. Sekarang Anda ingin tahu dulu kemampuannya ya. Oke, sampai siapa nanti sekarang? Sampai siapa? Oke, silakan baca ini dari 1 sampai 7. Cek. Ya, clocks. Oke, names, ya, clocks. Oke, terus eyes. Oke, good. Lips, good. Oh, rib. Lanjutin lagi. Apa? Cars, planes, Heels. Masih. Heels, cars, waist, Months. Oke, good. moons. Bukan months, tapi months. Oke. Terus eyelashes. Okay, good. Terus eaches. Bukan licis ya. Dia licis dipanggilnya icis ya. Icis. Terus glass. Good. Price. Good. Price. Faxes. Okay, good. Breeds. Cages. Okay, good. Okay. Nah, sekarang kita coba sini ya. Lihat yang atasnya, jangan lihat yang ini ya. Ini cara dihilangin itu gimana ya? Atasnya biar hilang gitu, biar agak besar tulisannya. Apakah pengaturan, customize toolbar, kemudian kita hilangkan, bisa ya? Biar hilang gitu ininya, gimana ya? Ada yang tahu? Bisa. Page display kali. Enggak deh. Nah. Memang semuanya harus dicoba ya kan? Gimana lagunya? If we never try. Oke, ya. Nah, ya. Exercise 3. Plural noun. Penggunaan plural noun. Kita langsung menganalisis nih. Kita langsung analisa di sini teksnya ya. These sentences have many mistakes in the use of noun. Kalimat ini memiliki banyak kesalahan dari penggunaan noun-nya. Underline each noun, ya, berikanlah garis tanda apa? Underline, ya, susah banget terjemahinnya. Garis apa namanya? Garis bawah, ya. Write the correct plural from if necessary, ya. Tulis yang betul, yang pluralnya kalau dibutuhkan. Do not change any of other words in the sentence. Nggak boleh merubah verbnya. Yang dirubah hanya noun-nya saja. Oke, kita mulai. Ada apa? Ih, Indun. Enggak Ustaz. Jangan didengar Ustaz. Barusan apa katanya? Ada apa? Ada Ainun. Itu mirip itu tadi makan apa tuh? Krepes. Jadi kalau dibilang kayak begini, cukuplah kita menyanyikan lagu Afgan. Teganya ustai semua pertemanan kita berdua. Berat. Ya, oke ya. Kita mulai analisis. Nah, ini ketinggian. Enggak kelihatan. Chicago. Chicago.
Busy. Oke. Kita cek satu-satu ya. Chicago has busy streets and highways. Ini kan streetnya itu ya dirubah menjadi jamak. Otomatis kan kota Chicago itu nggak hanya punya satu jalan ya, masih punya banyak jalan. Begitupun dengan highway ya, dia punya banyak jalan juga ya. Nah Jalan sekarang raya. nomor 2, box have 6 sides. Mana yang salah? Side. Side harusnya. Side. Oke, harusnya side. Oke, ada lagi yang salah? Apa? Nggak ada? Masih ada. Ada have. Lihat, have. Has. Have ini kan jamak. Berarti harusnya boxes. Oh iya betul. Boxes, not boxes. Boxes. Oke. Boxes. Boxes. Nomor 3, big city have many problem. Problem. Hah? Oke, Eh. cities Oh. problems. Cities Problem. CTS. problem. Problem. Ya, kenapa yang menjadi series? Karena Ada have-nya. bukan has, ya. Yes. Kota-kota besar itu punya banyak masalah, ya. Jakarta banyak masalah, ya. Salah satunya Faisal. Salah. Bukan. Wah. Ya di videoin lu Mak. Gak tolong Kak. Bahaya nih. Ya, ya. Enggak. Kemarin di sini ada di bahasa Inggris namanya Bob, ya kan Bob itu nama kan? Kalau Bobby apa? Gitu kan? Hampir ada yang mau nyebut Bobby NASO. Jangan. Karena akademik. Ya. Akademik we have to objective, okay? And neutralize, ya. Kita harus netral akademik, ya. Kalau di hati posting status saja kalau itu. Oke, ya. Banana grow in hot, humid area. Yang mana yang salah? Banana. Bahas ini dulu yang jawab. Mana yang salah? Banananya salah. Apa harus diganti? Jangan pisang apa gitu ya? Apple gitu. Apa grow-nya ya? Hah? Enggak. Oh, verbnya nggak boleh dirubah. Oh, Nah, berarti banana. banananya jadi apa? Ya. Banananya berarti jadi ba. Ini daerahnya. Bukan deh. Ini enggak jadi. Humid area. Nggak boleh merubah verb dan yang lainnya, hanya boleh merubah noun-nya. Berarti Area tuh apa? Noun. tadi udah betul banananya, cuman salah ucapinnya salah, harusnya ba. Bananas. Bananas, ya. Bananas. Ya kan? Grow. Ini kan verbnya plural. Oke ya. Humid. Areanya lembab atau enggak? Lembab. Areanya. Ya. Oh, iya betul. Kalau humid itu artinya lembab. Areanya lembab atau enggak? Hah? Kita sesuaikan. Ya, berarti dia rubah juga. Area. Areas. Good. Yes. Nomor 5 mana? Insects don't have nose. Masih sini juga. Apa yang harus kita rubah? Nose jadi apa? Noses. Oke. Terus ada lagi yang mau kita rubah? Insects. Kenapa Serangga. insectsnya berubah? Karena don't. Yes. Harusnya doesn't. Kalau insect saja harusnya doesn't. Ya, doesn't. Doesn't ada ya gitu ya. Kalau doesn't itu a dozen. Jadi apa namanya? Lusin. Kalau ini doesn't. Jadi apa Ustaz? Jadi itu jadi jamak. Insects. Ya. Tambahin tinggian ya. Tambahin tinggi sih ah. Naik situ aja Ustaz. Oh, Apa? tadi bilang naik situ aja Ustaz. Emang tinggi anak 180. 167. Tinggi itu Ustaz. Insects don't have nose.
Insect plural. Kalau itu kan dua, jadi mana ya don. Iya. Misalnya dia satu jadinya dozen. Dozen. Berarti kalau misalnya setiap plural itu makanya dozen. Nggak pakai kan dozen itu biasanya tuh dia atau isi kan misalnya. Iya betul. Enggak mesti. Dozen itu untuk sesuatu yang tunggal. Ya. Coba dalam bahasa Inggris ya. Termasuk I ya. Yang pakai ini memang belum belajar ke subject verb agreement ya. Subject verb agreementnya belum ya. Nanti Ana masukkan ke ini. Jadi Ana tahu ada yang paham ada yang belum ya. Ini kan ada I, You, you, they, we, he, they, he, she, it. Oke. Kalau misalkan play, maka berarti I play, you they, play, we play, they play, he plays, she plays, it plays. Ya, it ini bukan orang ya. Jadi kucing, tumbuhan, ya, benda, ya ini it. Ya, oke. Nah, sehingga nggak bisa tuh kalau kita pahami ketika misalkan dia yang tunggal, maka dia tidak menggunakan verb yang plural ya, atau verb yang singular, nggak bisa. Jadi kita bisa mengatakannya ketika dia I, you, we, they, dia menggunakan verb murni. Verb murni itu ya, verb murni ini namanya disebut sebagai verb be, bear, infinitive. Infinitive. Verb murni, nggak ada tambahan. Ini kan asal daripada bahasa Inggris itu kan ini, ya, verbnya ya, yang be, bear, infinitive. Ketika sudah berubah menjadi plays, played, playing, itu udah berubah lagi, udah beda lagi, ya. Nah ini verb yang murninya. Nah I play, you play, we play, ya. They play. Dia nggak inkonsisten. We jamak, they jamak, tapi I dengan you kan belum tentu. Karena di dalam bahasa Inggris nggak diketahui nih you ini. Kira-kira you ini hanya satu orang atau jamak, sama aja. Ya. I call to you, bukan satu orang. Bisa jadi semuanya. Makanya dia tegaskan I call to you all. I'm standing in front of you all. You both. Ya. Dia hanya tegaskan begitu saja. Berarti kompleksitas dan kedetailannya bahasa Inggris tidak bisa mewakili bahasa Arab ya. Oke ya. Nah ini ketika dia ditambah. Nah sekarang diganti dengan do dan does ya. Pakai is dulu, is ya. I am, beda sendiri. You are, we are, they are, he is, she is, it is. Nah, dirubah sekarang menjadi kalimat yang negatif. I do, don't, I don't, ya. You don't, oke. We don't, they don't, he doesn't, does not atau doesn't. Begitupun sama. Ini subject verb agreement ya. Ini bisa dilihat ya, bisa dielaborate ya. Subject verb agreement. Jadi dia kebalik. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Inggris ya, kalau verbnya ada tambahan s berarti dia singular ya. Berarti dia mufrad. Kalau verbnya tidak ada tambahan s-nya berarti dia plural subjeknya ya. Cuma ini nggak bisa jadi rumus. Dia hanya bisa jadi rumus berapa persen saja ya. Ada nanti hal-hal yang dikecualikan. Oke ya. Kembali lagi tadi sampai mana kita? Bananas grow in hot, humid areas. Oke. Nomor 5, insects don't have nose. Kalau sudah don't, tadinya kan misalkan begini ya. Insects ya has nose. Terus mau kita rubah menjadi negatif. Berarti insects doesn't have. Bukan doesn't has lagi. Kenapa? Karena sudah masuk tuh ke does.
S-nya itu. Doesn't have nose. Nah, berarti ini kita rubah nih karena have-nya nggak boleh dirubah, ya. Kan di bahasa di apa? Di dalam apa namanya? Di dalam TOEFL itu kan soalnya nanti biasanya begini dalam written expression ya. Ini yang boleh dirubah itu adalah yang ini sama yang ini. No. Nah ini nggak boleh nih. Berarti kita nggak boleh otak-atik tuh di soalnya. Nah berarti ini ada yang salah nih. Bisa kita pilih. Yang salah mana? Kita pilih yang salah. Itu namanya written expression atau structure ya, structure ya. Structure itu penting memang, kedepannya bagaimana cara kita menulis ya dari structure itu. Itulah yang membedakan antara orang yang belajar bahasa Inggris dengan tidak gitu. Kalau yang pakai ChatGPT diterjemahin, kita tanya subjeknya mana, verbnya mana, conjunctionnya mana, mereka gak akan tahu ya. Tapi kalau kita minimal belajar tahu kelas kata dan penggunaannya, kita tahu. Gak malu-maluin banget lah kalau misalkan kalian bahasa skripsinya dibuat abstrak pakai bahasa Inggris ya kan. Kemudian ada yang nanya gitu kan, ya, ngetes gitu, ya jangan apa, nggak tahu sama sekali ya. Oke, kemudian lanjut next. Lambs are the offspring of sheep. Apa yang salah? Lambsnya harusnya lambs terus are the offspring. Offspring itu keturunan of domba, kambing. Iya, of apa? Of sheep. It's sheeps. Of Sheep. sheep tetap sama. Sheep tetap sheep ya. Sheep. Nanti ada di bawahnya ya. Oke. Offspring. Library keep book on shelf. Ada yang salah di sini. Nah, oke, booksnya ditambahkan ya. Apa namanya? Sekarang belah sini dulu ya. Ya, belah sini dulu ya, belah sini lagi ya. Di sini tidak banyak dibantu sama Atika misalnya. Belah sini. Oke, belah sini ya. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7. Library keep books on shelf. Ini salah nih. Nah, berarti yang harus kita rubah mana nih? Kalau seandainya yang bisa dirubah hanya ini dengan ini. Ini sudah betul semua. Oh iya. Gitu. Kalau misalkan soalnya kan di perintahnya kan nggak boleh dirubah yang lain kecuali nawan kan. Kalau misalkan begini, nih, gitu kan, berarti yang harus kita rubah apanya? Misalkan ya di antara ini, misalkan Booknya. ini, berarti yang harus kita rubah adalah library-nya keeps. Nah ini berarti salah. Nah karena yang harus kita rubah hanya noun saja, berarti kita rubahkan nounnya, sesuaikan keep. Ya, keep-nya itu kan berarti dia yang seperti they, ya kan? Berarti library-nya kita rubah menjadi libraries. Belah sini. Libraries. Ya. Satelit aja nggak apa-apa, ya. Seperti bahasa Inggris. Keep books, ya. Shelf. Ini berubah nih jadi shelves, Shelves. ya. Shelves, ya. Shelf-nya. Apa shelf artinya? Rak. Oke. Nomor 8. Masih sini juga. Ya. Parent support their child. Ini masih salah. Ini kita rubah. Jadi parents Support your child. Okay, this is good. Child. Shoulder. Oh iya deh. Shoulder itu berarti jalannya ya. Ya. Mural. It. Child. Cara bacanya juga begitu. Kalau satu child, kalau banyak bukan children, tapi children. Child. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 9 sampai 10 kelompok sini. Indra, hapus. Indonesia has several active volcanoes. Ada yang salah di sini.
Ada yang lain kemarin yang Ikhwan merubah Indonesia Ustaz jadi Indonesia. Nggak mungkin. Indonesia cuma satu. Nggak bisa Indonesianya banyak ya, hanya satu ya. Negeri kita tercinta. Negeri kita aja tercinta. Kalau pemimpinnya nanti dulu, kita lihat dulu. Kita harus fit proper test dulu. Ya. Volcano menjadi volcanoes. Volcanoes. Babon jadi apa? Kurang ajar. Bapak jadi Ainun. Berat banget ini kayaknya. Oh, jangan Luar rusak. biasa loh. Ini boynya berkelas banget. Enggak, maksudnya orang kan boxing, UFC, MMA kan kelas berat ya. Ini boynya kelas berat ini. Iya benar, udah tingkat atas Ustaz. Lagi libur boxing. Tapi just kidding ya. Iya, Ustaz, iya. Just kidding lah. Udah biasa Ustaz. Udah biasa. Ya kan? Ini tinggal nyari yang pick lagi. Kalau biasa coba panggil babon gitu. Ini lagi nyari yang pick Ustaz. Jadi ya? Nyari yang pick. Astagfirullah. Berberapa tahun itu? Nanti ada nanti ya. Nanti ada. Oke. Kita memahami teks dulu ya. Sekarang belah sini lagi. Tadi Indonesia several active volcanoes. Ininya nggak usah dirubah, ya. Ininya nggak usah dirubah, ininya Mana dirubah. sifat? Kayak ini. Babon, Babong. Ustaz, apa di praktis aja? Enggak Ustaz, kan pelatih sama melatih. ini Aufa. Iya. Yang Takut. ini tadi siapa? Ainun. Ainun. Aufa. Takut. Aduh, diingat kan? Yang suka ngeledek Aufa apa Ainun? Dua-duanya. Lebih ke apa? Imbang lah ya, imbang. Balance. Nggak apa-apa sih kalau Enggak, imbang lebih ke ya. Ainun. Ya, so Aufa and Ainun are equal. Ya kan? Sama. Ya. In humiliating atau in bullying each other, ya, di antara mereka berdua. Ya. But they are close friends. Masya Allah. Oke, Terima ya. kasih Ustaz. Babon are big monkey. They have large head and sharp teeth. They eat leaf, root, insect, and egg. Tolong lupa. Kalau aku pada Makan Aufa lagi. Kita dulu Aufanya ntar dulu ya. Kita sini dulu. Aduh Ustaz. Gimana? Babon babon, Babong. are big. Monkey. Monkey-nya enggak. Babon are big monkeys. Emang iya. They have large heads and Sharp tooth. Tit, 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 tit. teeth. Tit. They eat Tit. leaves, roots, insect, and eggs. Oke, coba Anda minta Atika, tolong baca pertama yang dijadikan babonnya dijadikan sebagai Ainun. singular, kemudian dirubah menjadi plural. Atika, listen carefully to your friend. Oke, come babon Are big monkey. dirubah berarti babon is big. Babon is big monkey. It has It has large head and sharp tooth. It eat leaf, root, insect, and egg. Okay, change to plural. Baboons are big monkeys. They have large heads and sharp teeth. Teeth. They eat Leaves roots, insects, and eggs. and eggs. Okay, good, great. Yeah. Just pahami. Nanti kamu jadi dua. Nah, ini ada salah satu perubahan plural form of noun. Ada yang harus berubahnya biasanya ditambahin dengan s, tapi juga ada yang berbeda berubahnya ya. Kita akan bahas ya. Oke, ada yang singular dengan yang plural. Singular artinya mufrad, plural artinya Jamak. ya.
Raymond Murphy ya. Itu buku dipakai di Libya. Di Libya pakai yang jurusan Idari sama Master Murphy ya. Anda dulu diajar sama dokter namanya Dokter Abbas, orang Sudan. Orang Sunda. Tapi dia S3-nya di UIN. Cuman sayang usianya tidak ini ya. Tidak lama setelah anak lulus sekitar tahun 2018-19 ya, anak lulus. Oh enggak sih kayaknya. Enggak sebelum covid antara 18-19 lah, udah agak lama dari yang lulus ya. Anda dapat kabar karena sering kontakan tuh sama dosen-dosen Sudan gitu ya. Jadi dia ngajarin bahasa Inggris pakai bahasa Arab ya. Terus aksennya aksen Sudan lagi. Aksen Sudan kan agak sedikit kayak India gitu. Jadi kalau present simple itu present simple begitu. Tapi keren, dua bahasanya itu keren banget gitu. Kalau kayak Ana nih untuk mengajar dua bahasa itu otomatis ke bahasa Indonesia dulu. Kalau ini kan otomatis dia ngajar bahasa Inggris pakai bahasa Arab. Wow. Jadi seru. Tapi dia bahasa Indonesianya jago. Dia jago ya bahasa Indonesianya. Dan dia itu punya istri menikah di Indonesia, istrinya orang Indonesia. Ya. Beliau orang Sudan. Ya. Kulitnya Sudannya mirip-mirip, kulitnya mirip-mirip, hampir mirip kayak ini, cuman lebih agak coklatan dikit, kayak Kabilame, tahu Kabilame? Kabilem. Nah ini agak coklatan dikit, ya mirip inilah, mirip siapa namanya pemain Gemini Man? Pemain film Gemini Man itu siapa? Bad Boy. Ada yang tahu pemain Bad Boy itu? Will Smith. Tahu? Enggak. Pernah dengar namanya? Taunya Sam Smith. Iya, namanya Sam Smith. Oke ya. Ini mirip gitu ya. Apa namanya? Udah tinggi besar banget ya. Tangannya itu gede banget. Ya, Masya Allah. Anda pernah kalau salaman sama dia puas banget gitu megang tangannya gitu. Puas banget, iya. Ini tangannya besar banget gitu. Masya Allah. Tinggi besar. Kuliah di UIN. Semangat belajarnya luar biasa, ambil S3 di UIN. Ya. Istrinya orang Sunda. Istrinya pas ada ngelihat anaknya ya. Istrinya kan orang Sunda, putih ya, gitu. Anda ngelihat anaknya, hampir nggak percaya. Putih. Oh. Anaknya putih. Ngikut mamanya. Tidak ikut mamanya. Ternyata memang suku yang Indian, suku Afrika itu ya. Jadi genetiknya dari kromosom pembentuk itunya ya, kan ada XY-nya. Ketika memang dia tidak berperan, itu bisa ngikutin ke ibunya semua. Gitu. Kalau Indonesia ya, itu masih bisa nanti jadi agak blasteran. Agak putih cuman agak kecoklatan Indonesia. Kalau luar tuh masih bisa begitu. Ya, ada sebagian. Itu Anda makanya melihat anaknya putih ini banget. anak kandung tuh gimana gitu, lu kan anak kandungnya gitu ya, jadi kayak ibunya ya, gitu. Tapi adanya hampir mirip lah gitu ya, beda-beda ya. Oke, baik. Orang Tasiknya ya. Kayak anak, bapak anak itu kan kulitnya hitam agak merah gitu ya. Jadi jadi ini dong, boy. Bapak Anda itu kulitnya agak merah gitu ya, enggak putih ya, agak merah gitu ya. Kalau mudanya hitam, makin tuanya tuh kayak merah gitu. Ibu Anda putih gitu ya. Tapi kakak Anda ada yang hitam banget melebihin bapak Anda gitu. Ya, kakak Anda ada yang putih ya. Putih banget kayak ibu, ya anak kayak ibu gitu. Adik anak yang perempuan nggak seputih anak gitu, masih kalah sama anak kayak kita kayak kemerah-merahannya gitu loh. Apa? Kolagen, bukan? Disebutnya apa kalau ini merah kulit? Ada istilahnya ya. Itu beda-beda. Itu kekuasaan Allah ya. Nggak bisa juga ibunya cantik, bapaknya ganteng, anaknya misalkan Ganteng, jelek. anaknya ya Gimana? betul anaknya begitu gitu kan. Nah, apalagi kalau udah
Kalau udah kena penyakit ain, ya, merasa aku cantik, suamiku ganteng, pas giliran punya anak ya ujiannya di situlah, ya nggak? Ya ada ya. Nggak tahu. Ada belum ibunya punya. biasa aja, bapaknya biasa aja, anaknya cakep luar biasa. Itu banyak terjadi seperti itu ya. Ada ya. Makanya Nabi Adam alaihissalam kalau di sejarahnya dulu ya, di sirahnya, Nabi Adam itu punya anak itu kan sekali lahiran Sayyidah Hawa itu kan kembar gitu kan. Nah nanti disilang tuh Nabi Adam tuh, ada yang cakep, ada yang biasa aja, itu disilang. Banyak yang protes, kenapa nggak yang cakep dengan yang cakep gitu kan? Akhirnya disilang. Itu ijtihadnya Nabi Adam, karena biar adil seimbang. Ya, kalau digituin semua ya repot lah, ya enggak? Ya, jadi nanti akan yang ini tetap seperti itu, ya kan? Dan ada penyilangan itu ya luar biasa ya. Gitu. Jadilah kita ini ya wajah-wajah Asia ya. Baik. Kita lihat ya, one bird, two birds. Tambahan S aja. One street, two streets. Anak singularnya, antuna pluralnya ya. One rose, Roses. one dish, One, two dishes. one match, Two matches. one class, Two classes. one box, Two boxes. one baby, Two babies. one city, Two cities. one toy, Two toys. one key, Two keys. one knife, Two knives. one shelf, Two shelves. one tomato, Two tomatoes. one zoo, Two zoos. one zero. Two zeros. Bisa dua, bisa zeros, bisa zeroes. Ya, tapi Zeroes, yang terkenal sih zeroes. zeros ya. Zeroes. Zeros ya. Oke. Kalau one hero, two Two heroes. heroes. Zeros. Zero. Ada lagunya tuh, lagunya Mariah Carey. Gimana? There's a hero. Ada yang tahu? If you look into your soul, there will be a craft if what you are. Itu lagu dulu banget ya, anaknya masih anak-anak ya. Karena Mariah Carey itu sedaman dengan Celine Dion, Toni Braxton, itu yang tua-tua. Belum ada. Oh, Anda bisa tahu kakak Anda soalnya kan suka koleksi lagu gitu. Jadi Anda suka dengar gitu. Karena kan dulu kan HP itu kan kita 2230 Nokia kan. Tahu Nokia Asia Hidayah dulu ya. Jadi pas giliran ada HP yang polyphonic itu udah viral. Ada HP yang ada MP3-nya sudah viral gitu kan. Kayaknya kaya banget deh punya Nokia 2230 aja kayak udah ini banget, sombongnya udah petana senteng ya. Jadi zaman anak SMP itu, zaman anak SMP ya, anak SMP. Kalau saya SMA sih belum, SD belum. SMP itu punya HP 2230 itu ya kan? Ya, yang gamenya hanya ada apa? Snack. Ular-ular ya, snack itu ya. Itu HP-nya tuh dipakai gantungan, dipakai digantungin gitu. Dan itu kelas kemana untuk menunjukkan pride-nya dia gitu ya. Lihat nih HP gue. Pada saat itu oke punya, ya enggak? Belum muncul, BlackBerry belum muncul. Duos, iPhone Ustaz, belum duos. muncul. Hah? Duos. Apa? Duos HP 2 Samsung duos nggak ada. Oh itu udah keren kalau itu, udah keren. Anak tuh sampai punya HP kayak kalkulator. Anak dikasih hadiah HP sama abi anak HP kayak kalkulator. Tahu Ustaz. Yang Layarnya bisa- warna kuning hanya satu, Oh. kecil pendek ini. Fungsinya hanya buat nelpon doang. Fungsinya hanya buat nelpon doang. Segitu berapaan Ustaz kalau di zaman dulu? Zaman dulu, Mahal banget. hah? Asia. Oh Asia udah keren. Oh. Asia udah bagus. Kita udah ini zaman-zaman itu. Asia udah bagus. Enggak ini HP ya. Hanya layar itu aja bisa buat kontak, nelpon udah gitu ya. Gitu aja anak agak sombong juga punya HP. Ya, anak bawa-bawa gitu kan. Ya. Padahal cuma buat gitu Anda doang. tahu bed. Ya. Beda lah, kita beda zaman ya, beda zaman ya. Kita beda 10-12 tahunan ya. Iya sih. Tadi sampai sini. One child, two children. Two children. One food, Two feet. ya food.
Zamannya feet, one goose geese, one man. two men, Two men. men, Kalau one man. men, Kalau two men. Men agak naik ya. men. Gimana? Iya betul, Aufa, tapi nggak usah praktekin Anda juga. Kan ini atau Oke, man. Men. Nah gitu ya. Oke, one mouse. two mice, Oke, one tooth. two teeth, Oke, one woman. two women, Oke, people nggak ada. Adanya one person. two people, People. Oke, good. One deer. two deer, One fish. two fish, One sheep. two sheep, One offspring. two offspring, One species. two species, One bacterium. two bacteria, One cactus. two cacti, One crisis. two crises, One phenomenon. two phenomena, Ya. One datum. Two data. data. Ya. Ada lagi. One datum. Datum ini satu data. Datum. two data. Two data. Oh, data. Ya. Dia sama seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan bakterinya ada satu berarti one bacterium. Two Bacteria. bukan bakterias ya, bakteria. Ya. Bacteria. Cactus, cacti. Ya. Cacti. Phenomenon. Itu memang rumusnya ya, Ustaz? Maksudnya emang Jadi ini kalau bahasa Arab tuh simai gitu. Perubahannya. Ada polanya, tapi ya kalau orang Indonesia tanya why you differ between bacterium and bacteria, mereka jawab I don't know, it's from long time ago. Pasti mereka bilang begitu. Sama seperti limada qulta dhahaba laisa dhuhiba wa laisa dhahuba. Ada sima ya mundu qadim zaman. Pasti akan bilang seperti itu ya di kamus pun ya. Gitu. Sama kayak kita pergi, kan bukan pergu ya kan? Saya pergu ke pasur, ya kan? Kan pergi ke pasar. Jadi kayak kalau kita nanya tadi kayak diketawainnya kayak kalian ketawa. Ada masyayikh, ya Syekh limada dhahaba syayush. laisa dhahuba Syekh. Ketawanya kayak gini, masyayikh juga, cuman karena kan mereka bahasa aslinya. Kayak begitu ditanyain gitu kan, aneh banget gitu kan. Ya. Sama kayak tadi kan. Oke, ya. Kita coba lagi yang ini ya. Ini kayaknya udah cukup deh. Kita masuk ke sini ya. Waktunya dikit lagi nih. 6 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Iya, 5 menit. Absen. Kalau lihat 3 IAT. Isi. Anggalin. Oke. Ya. Speed, Subject, speed. verb, and object. Ya. The sun shine. Sun sebagai subjek, shines-nya sebagai verb. Ya. Oke, sebagai verb. Plants grow. Ya, plants-nya itu adalah jamak, grows-nya berarti verb-nya mengikuti verb yang plural. Ya. Plants need water. Ya, plants bukan needs tapi need. Ya, karena ininya adalah plural, otomatis verb-nya ngikutin. Plants need water. Water. Ya, water. Ya. Water. Water artinya ada dua, artinya air, artinya juga menyirami. Ya. Banyak kan macam-macam ya. Ada seperti can. Can artinya bisa. Can juga artinya kaleng. Ya. Ada seperti book. Ya, book artinya adalah buku. Ya, book. Tapi book juga artinya adalah booking, ya, memesan. Ya. Love artinya adalah cinta. Tapi love juga artinya bisa mencintai. Ya. Oke, nah ini Bob nih. Bob is reading a book. Ya, Bobnya sebagai subjek, is readingnya sebagai verb, a booknya sebagai objek. Dia noun, ya, dan dia sebagai objek. Ya. Ini cara menganalisisnya begini aja.
Kalau di bahasa Inggris ya. Oke. Is reading a book. Jadi nanti salah satu soal yang tingginya ya, Ana akan coba tunjukkan. Ana coba ketik ya. Ana coba ketik soal. Bentar, Mas WA dulu. Oh, na na na. Oke, ini berkaitan dengan subject verb ini. Kita lihat dulu sebentar. Ya, Oh, keren. We never try. Dikit aja ngecek. Misalkan di sini, ya. Title. Nanti di antara soal tuh kayak gini. With his brother. Went to House. ABCD-nya adalah she. Ini ABCD-nya ya. She, kemudian letter, kemudian went, kemudian will. Oke. Ya. His brother. Next lagi misalkan. An excellent basketball player. Never uses. Suka ngomongin. Dia belum bisa membaca yang di bawah. Uses. Sambil di itu absennya. Will, Udah sampai mana? Oh, Justin. Oke. excellent. Nah, kita lihat yang ini. Years. Nah, ini ketiga pilihannya misalkan A, B, C, D ya. Pilihan ganda. Kalau ada kalimat seperti ini, A, B, C, D, yang mana yang betul? With his brother, blank, 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 blank. Ya. Ini apa bahasa Inggrisnya di itu? Apa itu? Apa itu? Blank, blank, blank. Nukto, nukto. Bukan, bukan. Kalau bahasa Arab kan nukton, ya. Jadi titik. With his brother, oke. Blank went to my house. Ini yang betul yang mana? She. Yang betul adalah He. Kenapa? Because Karena with his brother, ya. Ini yang cocok, yang ini nggak ada yang masuk semua. Ya. Hah? Iya, kan ini with his brother. Ya. her brother. Perempuan. Bentar. With Iya, enggak ya, juga. with Her brother. with her brother, ya. With her brother, She went to my ya. house. She went to my house. Oke, good, ya. Ini kalau ini nggak nyambung semua nih. Later. Ya. Nah, ini misalkan an excellent basketball player. Never misses his basketball shot. Yang pemain basket yang luar biasa, titik tidak pernah Dots. gimana? Will? An excellent Yang lain gimana? basketball player. Jawabannya? Apa ya? Gak mungkin setiap pemain ini ya
Seorang pemain basketball terkenal. Ya. Nah, nanti kalau ada yang pola-pola seperti ini kan noun juga nih ya. Nah, ini sebagai penjelas aja nih ya. Ya, sebagai penjelas. Ketika ada komanya, maka harus tetap dicari sebagai apanya? Sebagai subjeknya. Ini subjeknya belum ada nih. Yang cocok subjeknya Dustin. Kenapa? Karena yang I itu nggak nyambung. Dia nyeritain diri dia sendiri. Ya, an excellent basketball player, I never miss his. Gitu ya. Kecuali kalau as an excellent basketball player, I never miss. Ya. Nah, di sini juga kan never-nya itu bukan miss aja tapi misses ya. Nah, sehingga yang cocok adalah Dustin. Dustin itu sama dengan he. Ya, misses. Nah, ini harus dilihat nih contoh-contoh pola seperti ini. Itu harus dilihat. Nah, ini soal-soal tuple kayak begini ya. Ini belum anak ketik ya. Nanti ada anak ketik buat permainan kita menganalisis ya. Tapi yang sedikit tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang tadi pahami dulu ya. Subject, verb, object. Nanti kita lanjut bahas ke penggunaan daripada yang bentuk lebih panjang ya, sama conjunction. Absennya lagi ini bergilir. Supaya mereka ini To the university, takes 15 minutes. Nah, titik nih. Ini kan kita harus cari nih, misalkan walk, kemudian walking, kemudian I, kemudian misalkan go, ya, walk, walking, I go. Nah, kira-kira ini yang betul yang mana? Betul? Walk. Oke, misalkan ini kita isi sebagai walk. Ya, ini masih salah. Kenapa? Karena nggak ada subjeknya. Siapa yang berjalan? Ya nggak? Kecuali kalau ada I-nya I walk atau to ada university. U-nya. Ya, ini baru bisa. Takes 15 Nah, minutes. kalau I jadi I saja, I to the university, belum ada apanya? Verbnya. Aku ke universitas nggak bisa, nggak jelas. Go, begitupun sama dengan walk. Berarti yang betul adalah walking. Ini nanti menjadi gerund, ya. Ini menjadi gerund yang susunan frase yang kemarin kita bahas ya. Walking to the university takes 15 minutes. Oke. Nah, ini kan sudah panjang nih. Tadi susunannya kalau misalkan ini apa namanya? Karena ini walking to the university, oke ya. Sorry. Kita ulang lagi. Nih ya. Nah, ini udah ada verbnya. Yang mana verbnya? Takes. Karena verbnya ada tambahan s, ya. Verbnya ada tambahan s, ya. Berarti ini harus singular, ya. Subjeknya harus singular. Yang cocok mana? Nggak mungkin walk to the university takes. Jadi kata-kata subjek, verb. Ya, I nggak mungkin I to the university takes, nggak bisa ya, karena dia harus digabungkan dengan conjunction. Go pun sama, yang cocok adalah walking, sehingga ini menjadi gerund ya. Perjalanan menuju ke universitas memakan waktu gitu ya 15 menit. Ini adalah verbnya, dan ini susunan dari kesini adalah subject sebagai subjek. Subjeknya terdiri dari beberapa kata disebut sebagai subjek, noun, phrase, noun, phrase, ya. Ustaz, Frase udah dibahas kan waktu itu apa? Udah ya, yang panjang-panjang itu kan? Udah. Ustaz, Nanti ada kasih ya. 2 minggu lalu Ustaz bilang kalau misalnya ada tuh nggak usah pakai verb ini lagi.
Itu gimana? Apa Ana salah dengar? Oh enggak. Bukan ya, bukan yang itu. Iya. Tergantung apa namanya? Tergantung nanti penggunaan. Ada tuh yang to infinitive sama tuh yang preposition. Itu harus dibedakan. Kalau ini Kalau to preposition. infinitive ya. Kalau to infinitive itu harus to plus verb murni asli, nggak ada tambahan. Oh, preposition. To swim, to play, gitu ya. Tapi kalau misalkan ya jadi gerund ya, I go to swimming pool. Ya, berarti ini dia sudah jadi noun ya. Ini menjadi preposition. Nah, kalau ini enggak, ini dia sebagai to infinitive. Ya, to infinitive. Polanya nggak boleh swims atau swimming, nggak bisa. Oh, Ya, itu polanya. Namanya verb infinite. infinite. Ya, cuma waktunya nggak cukup karena Anda harus membagi menjadi 1,5 semester ini 7-8 kali pertemuan ya, 7 kali ya. 7 kali ya. Kalau langsung bahas ke soal TOEFL bakal goyang ya. Betul, Jadi Ustaz. Anda pengennya paham sentence aja dulu ya. Kelas kata, sentence ya, baru nanti kita tes terakhir kita bahas ya. Ustaz. Syukran, Masalahnya Ustaz. kalau banyak-banyak yang penting masuk ya, dikit juga. Kalau misalkan yang diperdalam ya dari kursusan lagi ya, gitu ya. Anak kan kursus bahasa Inggris, anak di English First. Tahu English First? Pernah Yang dengar logonya dong. warna biru itu tuh, English First. Kemudian di Pare. Kemudian anak pernah di Global English sama di Elfas Katika nggak sih? tahun 2014. Ketika di mana? Di Global English juga. Oh, English Academy ini di Jalan Brawijaya. Enggak, hanya dia. Bukan aja dia. Iya. Karena berangkat ke sana waktu pas liburan Limpia. Kan lama tuh 3 bulan tuh. Karena pakai ke sana. Dapat mukafaah kan biasanya 3 bulan 4 bulan tuh. Lumayan lah sekitar 3 jutaan nih gitu ya. Langsung kalau 800.000 dikali 4 berapa? 800 kali 4 berapa? 3,2 ya gitu. Dapat segitu. Anda buat liburan di sana. Itu bisa jalan-jalan ke Bromo, ke Kelut ya. Oh, itu include, Ustaz. Hah? Include. Enggak ya? Nanti sewa. Kan mana tahu. Di sana yang paling murah Global English tuh bisa per 2 pekan. Ada yang harganya cuma 80.000 khususannya. Tapi worth it gak, Ustaz? Worth it. Tergantung kita kebutuhannya pengen apa. Sama yang terkenal apa, misalkan di sana speaking itu yang jago daffodils misalkan ya. Kita ngambil di kelas daffodil buat pronunciation, how to pronunciate, how to speaking, how to giving presentation, itu di daffodil. Kalau Global English itu umum. Kalau yang kuat grammarnya itu di Basic English BSC Center, tempatnya Mr. Colin, itu yang pertama berdiri Pare. Ya. Nah, kalau yang di TOEFL sama IELTS yang kuat ini yang komen kan? Mau. Ambil tuh 3. Kalau yang Elfas berkaitan satu ya? dengan TOEFL sama IELTS yang kuat misalkan di Elfas gitu. Itu beda-beda. Dan itu memang kalau kita ke sana harus tahu dulu biar nggak ngabisin waktu. Ya. Kita kebutuhannya apa? Kecuali kalau saya masih nol, Ustaz. Saya pengen belajar dari nol, itu it's okay. Ya. Tapi kalau kebutuhannya pengen TOEFL ya udah nyari yang TOEFL aja. Jangan nyari yang grammar gitu karena nggak cukup waktunya. Sedangkan belajar di sana itu pagi sampai siang, ya, lanjut lagi siang sampai sore. Kadang suka ada kelas tambahan malam. Kayak daurah gitu. Kayak daurah gitu. Dan ada daurahnya. Ada daurahnya. Jadi dari beberapa nih ruangannya sekitar 3 kali 4 kali ruangan ini. Ruangan ini digabung besar banget ya di Elfas itu. Nanti nggak tahu Elfas. Di Elfas tuh ada aula. Jadi setiap malam ya habis Isya
habis Isya atau sebelum Isya ya. Sekitar antara habis maghrib habis Isya lah ya. Jadi kita itu bisa ngumpul ngebahas TOEFL. Nanti jawabannya apa dikasih waktu ya, sekitar 20 menit written expression, baru dibahas sama tutornya. Jadi kita tuh ngebahas langsung gitu ya penjelasannya gitu. Dan itu bagus banget dan rame banget, ratusan orang itu, karena digratiskan. Semua peserta dari manapun bisa. Kalau di Global English itu ada ininya, kita pengen kenal teman-teman bisa, karena mereka tuh suka ada kelas kelas gathering. Misalkan yang dari kadang suka gabungan, itu yang anak kurang sukanya sih ya. Walaupun kalau buat anak muda pasti senang banget, karena yang ikhwan nanti bergabung dengan yang akhwat, biasa nanti ada yang presentasi, ada yang perkenalan gitu ya. Karena dulu teman-teman anak ada yang pramugari, dokter, pilot, banyak. Bahkan orang Australia pun ada juga yang belajar di situ. Karena memang tidak bisa disepelekan ya. Walaupun orang-orang kampung, mereka banyaknya orang situ asli loh pada itu. Tapi keren banget. Pronunciation-nya keren banget, udah kayak penyanyi rapper. Wow, Jenny. Ibu-ibu yang suka ngebagiin cincin, Tapi dia dengan belajar bisa gitu ya. keren. TOEFL-nya itu, grammar-nya itu dari luar kepala itu. Mau kita ngasih tulisan apa aja, malah dianalisis. Kemudian kita ngasih lagu yang sulit. Coba sir, tolong listen ya. Waktu itu tutor anak SMA. Anak SMA ngajarin ngajarin listening, ya, grammar for listening, listening for grammar, ya. Jadi dia mendengarin lagu yang berat, kita kasih lagunya yang cepet banget, sama dia ditulis jadi sebuah teks. Nggak pakai bantuan Google, nggak langsung. Sensitivity-nya ada masih SMA. Jadi yang ngajarin anak itu anak-anak SMA, tapi memang pintar musik takwi. Ya. Keren. Itu bahasa ya, ala bisa karena so ya. Oke, ya, kata pihak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.